Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Puspitasari, NPM 247 10023, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester Manajemen Portofolio dan Investasi. Soalnya, komponen dalam investasi terdapat risiko dan return yang akan dihadapi oleh investor. Dua komponen ini memiliki hubungan linear yang akan dikenal sebagai high risk, high return. Perlunya investor melakukan analisis tingkat risiko dan return dari investasi yang akan dilakukan agar mendapatkan return yang optimal dan risiko terendah. Terkait dengan meminimalisir risiko, bagaimana strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang diperlukan dalam memaksimalkan return. Sebagaimana sebagaimana kita ketahui, risk menurut Fabozzi 1995, risiko yaitu kerugian yang dihadapi oleh para investor, sedangkan return menurut Geoffrey Loudon 2017, return saham merupakan alat perhitungan untuk mengukur kinerja bursa efek global yang dilihat dari membandingkan rata-rata return saham seluruh emiten pada suatu bursa dengan bursa lainnya. High risk, high return. Semakin tinggi potensi return yang ingin dicapai, semakin tinggi pula risiko yang harus diambil. Strategi investasi yang dapat dilakukan oleh investor antara lain yang pertama yaitu diversifikasi portofolio, yang kedua manajemen risiko dengan asset allocation, yang ketiga investasi jangka panjang long term investing, yang keempat hedging untuk mengurangi risiko, dan yang kelima mengikuti perkembangan ekonomi dan pasar. Strategi yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio artinya menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas. Dengan cara ini, investor tidak menempatkan seluruh dana dalam satu jenis investasi atau sektor yang dapat mengurangi dampak buruk jika suatu aset atau sektor mengalami kerugian. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sutanto dan Purwanto tahun 2023 dengan judul Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Risiko dan Return pada Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko dan meningkatkan return pada investasi saham di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi dapat mengurangi risiko spesifik perusahaan, namun tidak serta-merta mengurangi risiko sistematik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Strategi yang kedua yaitu manajemen risiko dengan alokasi aset atau asset allocation. Asset allocation adalah proses menentukan proporsi dari portofolio yang akan dialokasikan ke masing-masing jenis investasi, misalnya saham, obligasi, dan uang tunai. Menjaga keseimbangan antara risiko dan return adalah inti dari strategi ini. Mengatur pembagian investasi dalam portofolio sesuai dengan toleransi risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi. Sebagaimana penelitian yaitu dengan judul Optimalisasi Alokasi Aset pada Portofolio Investasi untuk Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko oleh Rahmawati dan Andriani tahun 2022. Artikel ini mengkaji optimalisasi alokasi aset dalam portofolio investasi dengan tujuan untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Menggunakan model alokasi aset berbasis teori mean variance, penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi dengan proporsi yang tepat antara saham, obligasi, dan instrumen pasar uang memberikan hasil terbaik dalam hal keseimbangan antara risiko dan return. Strategi yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memungkinkan investor untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar yang bersifat sementara, sehingga lebih fokus pada potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Membeli dan menahan, buy and hold, saham
atau aset yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Ini juga dapat melibatkan investasi di pasar yang sedang berkembang atau sektor teknologi yang sedang bertumbuh, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Dewi pada tahun 2023 dengan judul Evaluasi dan Strategi Investasi Jangka Panjang pada Pasar Modal Indonesia. Pendekatan buy and hold. Studi ini mengevaluasi efektivitas strategi buy and hold dalam investasi jangka panjang di pasar modal Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam memaksimalkan pengembalian dengan risiko yang terkontrol. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu hedging untuk mengurangi risiko. Hedging adalah strategi untuk melindungi portofolio dari potensi kerugian besar dengan menggunakan instrumen keuangan seperti opsi atau kontrak berjangka. Menggunakan opsi, call, atau put options atau instrumen derivatif derivatif lainnya untuk melindungi nilai investasi dari perubahan harga yang tajam. Seperti penelitian dengan judul Peran Hedging dalam Meminimalkan Risiko pada Investasi di Instrumen Derivatif di Indonesia oleh Wulandari dan Hartono tahun 2022. Artikel ini membahas strategi hedging dengan menggunakan instrumen derivatif seperti futures dan opsi untuk memitigasi risiko investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hedging dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang tajam, terutama dalam sektor komoditas dan valuta asing di Indonesia. Dan strategi yang kelima yaitu mengikuti perkembangan ekonomi dan pasar. Seorang investor harus selalu mengikuti informasi terbaru tentang tren ekonomi dan pasar agar dapat memberikan wawasan yang penting untuk pengambilan keputusan investasi. Investor harus secara aktif mengikuti berita ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta perkembangan pasar global yang dapat mempengaruhi investasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Sari tahun 2023, pengaruh sentimen pasar terhadap risiko dan return pada investasi saham di pasar modal Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sentimen pasar, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi tingkat risiko dan return dalam pasar saham Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen pasar yang positif dapat mendorong harga saham naik, sedangkan sentimen negatif dapat meningkatkan volatilitas dan risiko. Oleh karena ini, investor perlu memanfaatkan informasi sentimen pasar untuk mengatur waktu investasi mereka dan meminimalkan risiko. Selain strategi investasi yang tadi telah saya sebutkan, seorang investor harus memiliki keterampilan yang diperlukan, yaitu yang pertama, analisis keuangan. Investor harus mampu memahami laporan keuangan dan indikator-indikator kinerja investasi. Dan yang kedua, pengelolaan risiko, menilai dan mengelola berbagai jenis risiko investasi termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang ketiga yaitu investor harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional berdasarkan data dan analisis, bukan berdasarkan emosi. Dan keterampilan yang keempat yaitu kedisiplinan. Disiplin dalam mengikuti rencana investasi dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu keterampilan pemahaman psikologi pasar. Investor harus mampu mengidentifikasi dan menghindari perilaku yang dapat merugikan investasi seperti panic selling atau fear of missing FOMO. Demikian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.